Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Wajimi. Pada video kali ini saya akan perkenalkan segmen baru yaitu TAPROK, yaitu akronim dari Tanya Program. Jadi ceritanya ada beberapa teman-teman ini tanya ke saya mengenai programnya atau permasalahan dalam programnya. Jadi di sini saya akan berusaha membantu, terutama di bagian algoritmanya ya. Oke, baik. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Instagram, dari DM Instagram, yaitu 16adit05 ya. Bisa dicek nanti. Jadi di sini ada proyek sederhana saya UAS semester 1. Jadi ini tentang UAS semester 1-nya. Nah, dia di sini kurang paham di bagian ini. Oke. Ini ada, ini saya perbesar ya. Jadi deskripsi singkatnya ini ada seperti program penjualan, yaitu air. Terdapat 3 merek 1, 2, dan 3. Tiap-tiap merek ada berbeda harga. Nah, ini penjualan merek air ini tanpa galon ya harganya. Jadi ketika ada menambahkan galon, itu harus nambah uang lagi tiap galonnya, yaitu 10.000. Nah, khusus untuk merek Segar Sekali atau merek yang ketiga ini dapat diskon 10%. Nah, jika total pembelian di atas 1 juta, maka diskonnya itu 5% dari total keseluruhan. Oke, ini saya pahami dulu ya. Jadi ini untuk yang diskon 10%, yaitu untuk merek yang ketiga ini aja. Jadi tidak termasuk diskon untuk galon. Jadi ini hanya untuk produk yang ketiga, bukan untuk total keseluruhannya. Nah, ketika pembelian di atas 1 juta, jadi ketika total pembeliannya itu 1 juta ke atas, maka diskonnya 5% dari total keseluruhan gitu. Nah, di sini ada beberapa input. Nah, sepertinya inputnya ada nama, alamat, merek, jumlah, tambah galon, jumlah galonnya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan nama barangnya, jumlah barang, nanti tambahan galonnya berapa, total bayarnya berapa. Nah, total bayar ini maksudnya harga setelah dipotong diskon gitu ya. Nah, ini jumlah uang yang dibayarkan ini nanti berupa input lagi ya. Jadi cash dari pelanggan itu berapa. Nah, ini jumlah uang kembaliannya dan ditampilkan terima kasih atas kunjungan Anda. Terus nama pembelinya. Oke. Di sini saya sudah buatkan algoritmanya. Oke, ini saya perbesar dulu. Jadi ini nanti beberapa variabel yang akan kita gunakan di program kita nanti. Nah, pada awalnya program akan melakukan inisialisasi nilai pada quantity, galon quantity, discount, dan juga total. Lalu input customer name itu untuk nama customernya ya, lalu address phone number. Nah, di sini ada input brand. Di sini ada seperti do while atau repeat until. Jadi ini akan dilakukan input terus-menerus pada brand ketika input brandnya itu salah. Jadi ada brandnya kan 3, 1, 2, 3 ya. Nah, ketika angka yang diinputkan itu kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka dia akan terus mengulang sampai benar. Ada di range 1 sampai 3 inklusif ya. Nah, ketika udah keluar dari perulangannya ini tadi, maka akan langsung dilakukan input quantity, yaitu jumlah produk yang ingin dibeli. Setelah itu akan ada input lagi, yaitu answer for gallon. Jadi ini pertanyaan untuk galonnya ya. Jadi jawabannya apa? Nanti disimpan di variable answer. Nah, sama seperti brand tadi, ketika answer ini di luar kriteria. Nah, jadi kriterianya ada 2 ya, yaitu Y dan N. Nah, itu termasuk Y besar sama N besar ya. Nah, ketika tidak sesuai kriteria, maka dia akan terus mengulang sampai jawabannya benar. Nah, jika answernya itu Y ya, maka dilakukan input pada galon quantity. Nah, setelah itu langsung ke sini ya.
Nah, di sini ada if else atau bisa kita pakai switch case ya. Di sini nanti ada switch case, kita akan pakai switch case sepertinya. Nah, jika brand sama dengan 1, maka nama brandnya yaitu Seger, harganya 10.000. Nah, jika brandnya sama dengan 2, maka nama brandnya Seger benar, harganya 25.000. Nah, jika brandnya sama dengan 3, maka nama brandnya Seger sekali, harganya 30.000. Seperti itu ya. Selanjutnya dilakukan prosesnya. Jadi di sini akan dilakukan proses perhitungannya. Jadi ini prosesnya yaitu perhitungan total ya, yaitu sama dengan price atau harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, di sini jika brandnya sama dengan 3, nah di sini ada perhitungan diskonnya nih untuk brand yang ketiga tadi. Maka diskon sama dengan total dikali 0,1. Jadi tadi kan udah dihitung nih totalnya. Nah, dikali nih 10%. Nah, disimpan di variable discount. Lalu langsung lanjut ke perhitungan untuk ini ya. Galon quantity ya. Oke, ini salah. Harusnya plus sama dengan oke. Oke, jadi di sini akan ditambahkan perhitungan untuk harga galonnya dan juga galon yang dibeli. Jadi ini adalah total sama dengan total ditambah 10.000 harga galonnya ya, ini dikalikan dengan jumlah galon yang dibeli. Lanjut ke perhitungan diskon keseluruhannya. Jadi jika total dikurangi diskon lebih dari sama dengan 1 juta, maka diskon akan ditambahkan, yaitu dengan perhitungan total dikurangi diskon yang tadi ya, dikali dengan 0,05 seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan final total, yaitu total sama dengan diskon. Dilakukan output dari nilai customer name, address name, dilakukan output dari customer name, address phone number, brand name, quantity, galon quantity, discount, dan juga final total. Lalu dilakukan input cash untuk cash dari customernya ya. Selanjutnya dilakukan output untuk kembalian. Dan dari sini program selesai. Oke, langsung saja kita lakukan inisialisasi nilai dulu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya pakai VS Code. Jadi nanti bisa sesuaikan sendiri. Insya Allah programnya hampir sama seperti itu ya. Oke, di sini kita akan deklarasi variabel dulu. Yang pertama ada string customer name. Dan selanjutnya ada karakter, tipenya char ya, answer. Oke, kembali lagi ke algoritmanya. Di sini ada inisialisasi pada nilai quantity sama dengan 0. Lalu galon quantity sama dengan 0. Diskon 0, total 0. Oke, lanjut. Oke, di sini ada input customer name. Jadi sebelum lakukan proses itu, alangkah baiknya kita bersihkan layar dari konsolnya terlebih dahulu ya. Di sini saya udah buat prosedur untuk membersihkan layar. Jadi ini bisa disesuaikan dengan OS-nya nanti. Jika Windows maka pakai command CLS. Nanti kalau selain Windows kemungkinan Linux ya, karena saya pakai Linux maka pakai yang sistem clear ya. Tinggal kita penuhi saja. Oke. Selanjutnya kita lakukan input dulu untuk customer name. Kita kembali ke sini dulu ya. Input nama pembeli. Nama pembelinya siapa? Oke, ini pakai gini aja ya. Ini kita pakai tab biar sejajar nantinya. Sebenarnya alamat. Oke. Address, phone number,
Selanjutnya ada merek. Nah, ini merek kan ya. Ini kita pakai do while di sini. Oke, do while. Kondisinya yaitu brand kurang dari 1, brand lebih dari 3. Oke. Ini kita tampilkan dulu listnya dari brand-brand ini. Oke, jadi ini daftar mereknya yang tersedia ya. Nah, selanjutnya kita akan input untuk mereknya ya, yaitu pilih merek gitu aja ya, 1 sampai 3. Nah, telepon input ke brand. Oke. Selanjutnya di sini ada tambah galon. Oh, sorry, ini ada jumlah ya. Oke, ini kita inputkan ke quantity. Nah, selanjutnya ini ada tambah galon ini ya. Oke, do. Kita pakai 2 lagi ya. Nah, dia akan mengulang ketika nilai answernya tidak sama dengan y besar, atau ini kita pakai n ya. Answer tidak sama dengan y kecil, dan answer tidak sama dengan n besar, dan answer tidak sama dengan n kecil. Oke. Ini tambah galon y atau m. Oke. Kita inputkan ke answer. Jadi di sini ada masukkan jumlah galon jika jawabannya y ya. Nah, ini ya, input galon quantity. If answer sama dengan y kecil, atau answer sama dengan y besar. Kita lakukan input pada galon quantity. Bentar, komennya dulu ya. Oke, masukkan jumlah galon. Ini kita pakai tab. Oke, setelah itu kita akan melakukan perhitungan ya. Oke, di sini. Oke, biar nanti mempermudah, kita pakai input. Ini proses. Jadi prosesnya yang pertama yaitu ini ya, penentuan harga dan juga nama barangnya. Kita pakai switch case, yaitu brand. Jika 1, maka brand name-nya oke, kepencet sugar. Oke, price sama dengan 10.000. Oke, kita bisa copy ini ya. Ini untuk defaultnya bisa kita ini aja, bisa kita hapus saja ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini segar benar, harga 25. Ini segar sekali. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan melakukan proses untuk perhitungan total ya, yaitu price dikali quantity. Price dikali quantity. Oke. Selanjutnya akan dilakukan penentuan diskon ketika mereknya sama dengan 3. Oke. Jika brand sama dengan 3, maka kita bisa langsung aja diskon sama dengan
total dikali 0,1. Oke, ini diskonnya 10% ya. Nah, di sini akan dilakukan operasi untuk penambahan ini ya, pembelian galon tambahan. Oke, total sama dengan 10.000 dikali galon quantity. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah penentuan diskon keseluruhan, yaitu yang 5% ketika lebih dari 1 juta. Jika total diskon lebih dari sama dengan 1 juta, maka diskon akan ditambahkan dengan total kurangi diskon kali 0,05. Nah, ini 5% ya. Nah, setelah itu akan dilakukan perhitungan untuk harga akhirnya, yaitu final total. Final total sama dengan total kurangi diskon. Oke. Nah, di sini kita akan outputkan ini semua ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini nama pembeli, alamat. Oke. Di sini ada PT Airco ya, kita outputkan dulu. Nih, kita tambahkan tab 3 kali, lalu ada PT Airco. Oke, enter. Setelah itu ada nama pembeli. Oke, di sini hampir selesai untuk outputnya. Kita tambahkan dulu nama pembelinya ya di sini. Oke, kita tambahkan inline di sini, karena nanti biar ganti garisnya ya, ganti baris. Oke, di sini ada alamat address. Oke, lalu ada nama barang. Nah, ini ada jumlah barang, quantity ya. Di sini ada tambahan galon, jadi pakai galon quantity. Nah, di sini ada potongan. Di sini ada total bayar, yaitu pakai final total. Di sini ada jumlah uang yang dibayarkan. Nah, ini bentuknya yaitu input ya. Di sini ada jumlah uang kembali, yaitu final total ini harusnya cash dikurangi final total, gitu ya. Oke, di sini sudah jadi. Kita coba dulu, kita compile dulu ya di sini. C++ main. Oke, lanjut. Oke, ini udah tercompile. Di sini ada A ini ya, out. Kita coba jalankan. Oke, sebelumnya ini build-nya saya manual ya. Jika kalian pakai IDE mungkin bisa lebih cepat, mungkin Borland C++ atau Codeblock ya. Nah, cuman ini saya pakai manual, jadi seperti ini cara menjalankannya ya. Oke, ini nama pembeli, bagus, alamat APC. Oke, ini coba kita pakai diskon ya, yang 30.000 sama diskon 5% nya itu. Coba kita pilih merek 3. Jumlahnya agar bisa mencapai 1 juta kita pakai yang jumlah 35 ya. Lalu kita coba tambahkan galon, yaitu sebanyak 10 galon. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan buktikan dulu ya, diskonnya bagaimana. Pertama, 30.000 dikalikan dengan 35, yaitu 1.050.000 dikali diskonnya yaitu 10% ya, jadi 0,9. Nah, ini harga yang udah didiskon dari produk 3 ditambahkan dengan 100.000. Oke, 100.000 ini dari galonnya ya, 10.000 dikali 10. Oke, di sini ada 1.045.000 lagi.
Nah, kita diskon ini kan karena lebih dari sama dengan 1 juta, maka kita diskon 0,05%. Oh ini ya, gini aja, karena ini diskonnya 0,05, maka harga setelah diskonnya yaitu 0,95, yaitu sebanyak 992.750. Oke, sama ya di sini ya. Oke, jadi perhitungannya udah benar. Kita coba uang yang dibenarkan yaitu sebesar 1 juta. Oke, kembalinya yaitu 7.250 kurangi 100. Oke, 1 juta dikurangi ini. Oke, udah benar ya. Jadi itu saja dari saya. Jadi semoga untuk Bang Adit ini udah paham ya dengan penjelasan saya. Jadi untuk source code-nya bisa kalian lihat di GitHub saya, nanti ada link di deskripsi. Untuk itu semoga kalian bisa mempelajari ini dengan baik ya. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel dan video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.